Bab 261 yang membunuh kalian. Segel pemecah langit, naga terbang, harimau melompat. Bu Chen mengabaikan apa yang dikatakan Bai Qiushui dan membuat segel pemecah langit. Diberdayakan oleh laut, naga terbang, harimau melompat mencapai level baru. Tangan kanannya meniru postur naga sementara kekuatan terakumulasi di tangan kirinya. Dia menunggu kesempatan untuk melepaskan serangan mematikan. Dua kultivator pengembara yang berdiri di samping topeng iblis meraung, kamu berani menyerang kakak. Kamu hanya merayu kematian. Keduanya bergerak dan memblokir naga terbang Bu Chen, harimau melompat. Kedua belah pihak mundur setelah bentrokan itu. Wajah Bu Chen berubah menjadi muram ketika dia melihat bahwa serangannya hanya berhasil membuat kedua pria itu mundur dengan beberapa luka ringan. Ayo bergerak bersama. Kakak Xiao dan aku akan menghadapi iblis bertopeng itu. Sisanya akan mengejar dua orang lainnya. Baiklah. Bu Chen dan Xiaoran meningkatkan semangat semua orang saat mereka memimpin serangan. Pertempuran berlangsung seketika dan lebih brutal dari yang dibayangkan siapapun. Saat kedua belah pihak bertarung, seorang murid klan Gao tercabik-cabik dan darah berceceran. Adegan ini mengejutkan pihak Bai Qiushui karena tidak ada yang pernah menyaksikan kebrutalan seperti itu. Kalian berani masuk ke hutan tulang darah dengan kekuatan itu. Kultivator pengembara yang lebih kurus mencibir dan melayangkan pukulan, memerciki kepala elit sekte. Dengan itu, elit itu, seorang kultivator di alam bela diri mendalam tahap kelima, mati bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun. Kedua kultivator yang mengembara itu seperti serigala di tengah-tengah kawanan domba. Bai Qiushui melihat pemandangan ini dengan ekspresi serius karena Bu Chen dan Xiaoran terlalu gegabah. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya para kultivator pengembara di hutan tulang darah. Bagaimanapun, tidak mungkin ada kultivator pengembara yang lemah di hutan tulang darah ketika hukum rimba dipraktikkan di sini. Jeritan dan teriakan mulai terdengar saat dua kultivator pengembara meninggalkan kematian dan korban. Hanya dalam 10 jurus aneh, hampir semua orang dalam tim telah tewas. Di sisi lain medan perang, Bu Chen dan Xiaoran menghadapi kultivator pengembara bertopeng iblis tanpa mendapatkan keuntungan. Kultivator pengembara bertopeng iblis tampak seolah-olah dia mempermainkan mereka karena dia dengan santai bertahan dari serangan mereka. Dia bahkan menerima pukulan dan pedang dengan dagingnya. Ketika pedang Xiaoran menusuk ke dada kultivator pengembara bertopeng iblis itu, sebuah kekuatan pantulan meledak. Xiaoran terlempar, memuntahkan seteguk darah bahkan sebelum dia bisa bersukacita atas serangannya. Pada saat itu, dia melihat lebih dekat ke dada kultivator pengembara bertopeng iblis. Dia terkejut saat menyadari bahwa kultivator pengembara bertopeng iblis itu sebenarnya mengenakan artefak pertahanan yang dalam. Baju besi kuasi kosmik. Keputusasaan berkedip di mata Xiaoran saat dia melihat rune spiritual yang tidak lengkap di baju besi itu. Itu adalah baju besi kuasi kosmik dan melebihi jajaran artefak yang mendalam. Sialan. Kultivasinya lebih tinggi dari kita dan dia juga benar-benar memiliki baju besi kuasi kosmik. Bu Chen bingung dengan pemandangan ini. Senjata yang bagus hanya dapat digunakan sepenuhnya di tangan kultivator. Bahkan jika kalian berdua memiliki artefak kosmik, aku masih bisa menghancurkan kalian seperti semut, kata kultivator pengembara bertopeng iblis. Apa katamu? Teriak Bu Chen. Dia kehilangan akal sehatnya saat mendengar kata-kata itu. Aku bilang kalian berdua adalah sampah, cibir kultivator pengembara bertopeng iblis. Kamu sedang merayu kematian. Lukisan naga. Bu Chen meraung dan mulai membuat lukisan naga, menggunakan lengannya sebagai kuas. Auranya juga mulai berubah drastis. Kultivator pengembara bertopeng iblis memiliki sedikit keterkejutan di matanya sebelum dia tersenyum, kamu menyebutnya lukisan naga. Cahaya dingin melintas di mata ramping kultivator pengembara bertopeng iblis dan dia melontarkan pukulan yang menggabungkan energi asalnya dan aura tidak menyenangkan. Lukisan naga yang sangat dibanggakan Bu Chen hancur seketika dan organ dalamnya meledak. Bu Chen jatuh ke tanah, mengerang kesakitan. Aliran cahaya bulan, badai guntur. Raung Xiaoran. Cahaya bulan mulai memancar dari tubuhnya seperti cahaya bulan musim gugur dan pedangnya berkelebat seperti sambaran petir. Pembantaian darah. Kultivator pengembara bertopeng iblis mendengus dingin dan cahaya merah mulai berkumpul di sekelilingnya sebelum meledak. Cahaya bulan menghilang dan aura Xiaoran turun bahkan sebelum serangannya mendekat. Enyahlah, kata kultivator pengembara bertopeng iblis sebelum menendang Xiaoran kembali ke Bu Chen. Kemudian, kultivator pengembara bertopeng iblis itu perlahan berjalan ke arah mereka. Aura tidak menyenangkannya menekan mereka seperti gunung mayat. Xiaoran dan Bu Chen ketakutan dan mundur karena bayang-bayang kematian semakin dekat.
Melihat kematian perlahan mendekat, Bu Chen tiba-tiba berlutut dan memohon, "Senior, tolong ampuni kami. Kami berdua adalah elit dari 4 sekte besar. Tidak ada hal baik yang akan datang dari membunuh kami. Itu hanya akan membawa bencana bagi Anda." Reaksinya membuat dua kultivator pengembara lainnya tertawa. Bahkan klan Gao dan para elit dari sekte lain menatapnya dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Bu Chen yang sombong akan benar-benar berlutut untuk memohon. "Haha, 4 elit sekte besar. Kalian tidak tahu berapa banyak dari kalian yang telah kami bunuh. Jadi, apakah kamu pikir kami akan membiarkan kalian pergi?" Kultivator pengembara bertopeng iblis itu tertawa dan melepaskan topengnya, memperlihatkan wajah yang menyeramkan dan pucat kepada semua orang. Sue Feng. Sue Feng yang berada di urutan ke-98 dalam peringkat pencuri besar. Ketakutan memenuhi mata Xiaoran saat dia mulai gemetar. "Kalian semua berlutut. Siapapun yang berani melawan akan dibunuh," raung Sue Feng. Karena mereka melihat Bu Chen memohon untuk diampuni, mereka tidak memiliki masalah dengan berlutut juga. Kultivator pengembara kurus itu memandang Bai Qiushui, yang sedang mengertakkan gigi, dan dia berkata, "Kakak, masih ada gadis itu di sana. Dia terlihat sangat cantik. Hehe. Jarang ada wanita yang mengunjungi hutan tulang darah, belum lagi kecantikan setingkat dia." Senyum kultivator pengembara bermata satu saat dia mendekati Bai Qiushui dengan kultivator kurus. Bu Chen dan Xiaoran berlutut dan mereka tidak berani bergerak meskipun banyak sekali pikiran yang melintas di benak mereka. Mereka tahu apa yang akan terjadi jika Bai Qiushui jatuh ke tangan para kultivator pengembara, tetapi mereka tidak berani mengucapkan sepatah kata pun saat ini. "Bajingan. Jangan berani-berani menyentuh Nona Bai," raung Gao Yu ketika dia melihat dua kultivator pengembara mendekat. Dia bangkit kembali dan menyerbu ke arah mereka berdua. "Enyahlah." Kultivator pengembara mengangkat tangannya dan meraih dada Gao Yu. Jika cakar ini mengenai, Gao Yu akan mati karena dia sudah terluka. Tapi saat cakar itu akan mengenai, segumpal cahaya pedang ungu melesat. Kultivator pengembara kurus itu terkejut dan segera menarik tangannya ke belakang untuk menghindari sinar pedang. "Siapa kau?" tanya kultivator pengembara bermata satu. "Akulah yang akan membunuh kalian." Bab 262 Sinar Matahari Mi. "Akulah yang akan membunuh kalian." Sebuah suara yang jelas terdengar seperti rintik hujan yang turun. Jelas, suara itu sangat arogan, tapi untuk beberapa alasan, suara itu terasa nyaman seperti awan yang lembut. Gao Yu baru saja lolos dari kematian, jadi dia langsung bersukacita ketika mendengar kata-kata itu. Ketika dia berbalik, dia melihat seorang pemuda berjalan keluar dari lembah sambil membawa kotak pedang di punggungnya. Tentu saja, itu adalah Lin Yun, yang telah melatih teknik tinjunya dengan harimau emas jauh di dalam lembah. Segera setelah Lin Yun mencapai beberapa peningkatan dalam tinju naga harimau, dia bergegas mendekat sebelum langit menjadi gelap. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mengalami adegan yang begitu brutal. Setengah dari tim sudah mati dan mayat mereka tercabik-cabik. Potongan-potongan organ dan anggota tubuh mereka bergelimpangan. Selain Bai Qiushui, korban selamat lainnya berlutut di tanah. Bahkan Bu Chen dan Xiaoran, yang begitu sombong sebelumnya, berlutut. Di sisi lain, hanya sedikit dari mereka yang ingat akan tugas mereka. Misi mereka adalah memastikan keselamatan Bai Qiushui. Jelas bahwa pada saat ini, para kultivator yang mengembara memiliki niat yang tidak murni untuk Bai Qiushui. Ironisnya, hanya Gao Yu yang lemah yang tetap berdiri. Lin Yun. Murid-murid klan Gao terkejut karena Lin Yun kembali. Merekalah yang mengklaim bahwa Lin Yun adalah seorang pengecut yang melarikan diri. Tapi Lin Yun tidak hanya kembali, dia bahkan menyelamatkan Gao Yu. Bagaimana ini mungkin? Berbagai murid terkejut. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan kembali. Apakah orang itu sedang merayu kematian? Xiaoran juga memiliki keterkejutan di wajahnya. Dia mendekati kematian. Jadi bagaimana jika dia keluar? Dia akan berakhir berlutut di tanah seperti kita, kata Bu Chen dengan mata yang gelap. Dia tidak berpikir bahwa Lin Yun bisa bertarung dengan mereka. Bawahan Sue Feng saja sudah cukup untuk menghadapi Lin Yun. Kultivator pengembara kurus dan kultivator pengembara bermata satu menatap Lin Yun sambil tersenyum. Mereka menyadari bahwa kultivasi Lin Yun hanya berada di tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam, tetapi mereka tidak tahu dari mana Lin Yun mendapatkan kepercayaan dirinya. Beberapa saat yang lalu, Bu Chen dan Xiaoran bertindak lebih sombong daripada Lin Yun. Namun, mereka masih berakhir berlutut memohon belas kasihan. Kakak, apa yang harus kita lakukan dengan anak nakal ini?
Tanya kultivator pengembara kurus sambil tersenyum. Mari kita bermain dengannya. Lagi pula tidak ada yang lebih baik untuk kita lakukan. Sue Feng bahkan tidak melihat ke arah Lin Yun. Tatapannya terfokus pada lembah, yang setara dengan harta karun di matanya. Jika dia bisa mengendalikan lembah ini, hanya masalah waktu sebelum dia mengumpulkan semua kultivator pengembara di hutan tulang darah. Pada saat itu, semua kultivator pengembara akan berada di bawah komandonya. Memikirkan kemungkinan itu membuat Sue Feng bersukacita dalam hati. Sedangkan untuk Lin Yun, Sue Feng hanya menganggapnya sebagai sampah seperti Bu Chen dan Xiao Ran. Dia tidak menempatkan Lin Yun di matanya. Tuan Muda Lin, ketiganya adalah kultivator pengembara tulang darah, jadi Anda harus pergi selagi bisa. Pergi. Aku akan membawa setidaknya setengah dari kalian bersamaku. Belum lagi itu. Lin Yun menghibur Bai Qiushui dengan kata-katanya sambil memanggil kuda naga darah. Misinya adalah melindungi Bai Qiushui, jadi dia akan membawanya pergi jika dia benar-benar ingin pergi. Tua ketiga, apakah anak muda begitu sombong saat ini? Cek, cek. Dia sepertinya meremehkan kita. Kultivator pengembara bermata satu itu tertawa dengan tatapan lucu. Kamu ingin melarikan diri. Tak satu pun dari kalian akan tinggal di sini. Berlutut. Wajah kultivator pengembara kurus itu menjadi dingin dan dia mengirimkan aura tidak menyenangkan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun ke arah Lin Yun. Ketika aura tidak menyenangkannya menyembur keluar, murid-murid klan Gao gemetar ketakutan. Mereka sangat terintimidasi oleh para kultivator pengembara, jadi mereka tidak bisa menahan aura yang tidak menyenangkan sama sekali. Lin Yun menyipitkan matanya, melihat aura tidak menyenangkan yang menyapu dan melepaskan aura rajanya, yang menusuk ke depan seperti pisau tajam. Aura raja langsung merobek aura yang tidak menyenangkan dan melesat ke arah kultivator pengembara kurus. Lin Yun telah menanamkan niat pedangnya ke dalam aura raja yang menyerang. Pikiran kultivator pengembara kurus itu langsung meledak. Dia merasa seolah-olah tiga binatang iblis tingkat tuan sedang menatapnya dengan dingin. Dengan jejak keterkejutan yang berkedip-kedip di matanya, kultivator pengembara kurus itu mundur beberapa langkah. Jantungnya berdebar-debar sekarang. Adegan ini mengejutkan semua orang ketika mereka melihat bagaimana Lin Yun hanya menggunakan tatapannya untuk menakut-nakuti kultivator pengembara kurus itu. Menarik kembali tatapannya, Lin Yun menggendong Bai Qiushui dan menempatkannya di atas kuda naga darah. Sambil tersenyum, dia berkata, mengapa saya harus melarikan diri? Bukankah lebih baik membunuh mereka semua? 7 langkah mendalam, 7 pukulan dalam 1 langkah. Lin Yun meraung dan meninggalkan 7 bayangan, dengan masing-masing dari mereka melancarkan pukulan. Setiap pukulan mengandung energi asalnya yang dimurnikan dengan sutra pedang Ziyuan dan sutra hati Suiyue. Ketika pukulannya mencapai kultivator pengembara bermata satu, itu bergemuruh seperti kilatan petir. Anak kecil di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam berani beraksi di hadapanku. Kamu sedang mendekati kematian. Kultivator bermata satu meraung, mengeksekusi tinju api, 100 kilang. Aura berapi-api melonjak dari tubuhnya, yang membuat fisiknya seperti ditempa. Saudara kedua, awas. Kultivator pengembara kurus itu berseru. Tapi dia terlambat karena serangan kultivator pengembara bermata satu itu hancur. Jejak darah keluar dari bibirnya saat dia terlempar. Sialan. Kemarahan membara di mata kultivator pengembara kurus itu dan dia menyerang Lin Yun, tidak memberi kesempatan pada yang terakhir. Cakarnya merobek hambatan udara dan menerkam Lin Yun. Dia menggunakan cakar iblis-iblis, jurus yang sama yang mencabik-cabik banyak murid klan Gao. Namun, Lin Yun tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh aura yang tidak menyenangkan. Tinjunya melesat seperti pedang dan energi asal mulai bergejolak di dalam tubuhnya. 42 kelopak bunga Ziyuan bermekaran di dantiannya saat energi asalnya melonjak tanpa henti. Tepat pada saat ini, kultivator pengembara bermata satu menyeka darah dari sudut bibirnya dan menyerang sekali lagi. 2 lawan 1. Kamu tepat pada waktunya. Mata Lin Yun bersinar dengan jejak api saat darah di tubuhnya mendidih. Pada saat yang sama, tahap ketiga dari kultivasi alam bela diri yang mendalam berdesir dengan tanda-tanda membuat terobosan. Dia telah menggunakan 3 inti binatang dengan aura raja untuk mencapai tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. Bagi seorang kultivator biasa, salah satu dari mereka bisa membantu seseorang membuat terobosan. Tapi Lin Yun benar-benar telah menggunakan ketiganya, yang meningkatkan kultivasinya ke tahap ketiga puncak. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang ketika dia tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda membuat terobosan? Tidak cukup. Itu tidak cukup. Apakah kultivator pengembara tulang darah benar-benar tidak berguna?
Tangan Lin Yun bergabung bersama untuk membentuk segel Vajra abadi. Di bawah kekuatan naga harimau, aura Lin Yun mulai melonjak. Dengan segel Vajra abadi yang memberdayakannya, serangan Lin Yun meledak seperti letusan gunung berapi. Hujan gerimis jatuh ke wajah Lin Yun saat tinjunya menghantam dua orang kultivator yang mengembara. Di bawah tekanan yang luar biasa, kedua kultivator pengembara itu harus menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menahan serangan itu. Ini Lin Yun. Adegan ini membuat para murid klan Gao tercengang. Lin Yun menangani dua orang kultivator pengembara sendirian. Tidak hanya dia tidak dirugikan, dia benar-benar memegang keuntungan saat melawan dua kultivator pengembara. Sialan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bu Chen melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Kemudian lagi, dia tidak terlalu terganggu karena Sue Feng masih belum menyerang. Namun di detik berikutnya, aura Lin Yun meledak seperti gunung berapi. Dia baru saja membuat terobosan tepat di depan mata semua orang. Urat nadi yang dalam terbentuk di tubuhnya dan kultivasinya mencapai tahap keempat. Auranya menyapu ke sekeliling saat ini terjadi. Wajah kultivator pengembara kurus dan kultivator pengembara bermata satu berubah. Mereka mengalami kesulitan berurusan dengan Lin Yun saat dia berada di tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam. Jadi ketika mereka melihat Lin Yun membuat terobosan, mata mereka berbinar dengan sedikit rasa takut. Keduanya segera berbalik untuk melarikan diri. Bisakah kalian melarikan diri? Lin Yun mendengus dan mengeksekusi langkah naga harimau. Sosoknya tampak seperti naga dan harimau saat dia berkelebat. Setelah mengambil 9 langkah, auranya naik ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dia mengejar dua kultivator yang mengembara. Dengan satu tangan menjelma menjadi naga dan tangan lainnya menjelma menjadi harimau, Lin Yun melayangkan pukulannya. Pukulannya langsung menghancurkan tulang-tulang di tubuh kedua kultivator pengembara itu, memaksa mereka roboh di tanah. Hentikan. Tepat ketika Lin Yun hendak menghabisi mereka dengan pedang ilahi yang berkedip-kedip, sebuah sinar dingin melesat. Kedua kultivator pengembara mengambil kesempatan ini untuk bangkit berdiri dan berlari kembali ke Sue Feng. Wajah mereka terkuras saat ini. Apakah sang pemimpin akhirnya akan bergerak? Lin Yun tetap waspada saat dia menghadapi dua orang kultivator pengembara, tapi Sue Feng secara mengejutkan sangat sabar. Dia hanya bergerak ketika bawahannya akan mati. Itu Sue Feng, peringkat ke-98 dalam peringkat pencuri besar, kata Bai Qiushui dari kuda naga darah untuk memberikan konteks pada Lin Yun. Pencuri besar Sue Feng. Itu adalah nama yang tidak asing bagi Lin Yun. Setelah menelusuri ingatannya, dia ingat bahwa orang ini adalah target dari misi ketiganya. Misi ini awalnya dimaksudkan untuk 10 besar di peringkat fana untuk bekerja sama untuk menyelesaikannya, tetapi diambil oleh Lin Yun sebagai gantinya. Lin Yun tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Sue Feng di sini, tapi ini bukan tempat bagi mereka untuk bertarung karena Bai Qiushui dan yang lainnya masih ada. Pergilah dengan anak buahmu. 7 hari dari sekarang, aku akan kembali ke hutan tulang darah untuk mengambil kepalamu, kata Lin Yun. Kata-katanya terdengar seperti lelucon terbesar bagi Bu Chen dan Xiao Ran. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun masih akan begitu sombong bahkan ketika menghadapi kematian. Menarik. Bagaimana jika saya tidak pergi? Sue Feng tersenyum sambil memegang topeng iblis. Kalau begitu aku akan mengambil nyawamu dengan pedang di tanganku dan lembah ini akan diwarnai merah. Saat matahari terbenam hari ini, Sue Feng tidak akan lagi berada di peringkat pencuri besar, kata Lin Yun saat sinar matahari merah menyinari wajahnya. Suaranya tenang, tapi dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan brutal. Bab 263 Sebuah Mimpi. Kata-kata Lin Yun seperti sebuah bom. Semua orang terdiam. Rahang Bu Chen dan Xiao Ran ternganga karena terkejut. Di atas kuda naga darah, Bai Qiushui, yang merasa tidak nyaman, terdiam saat mendengar kata-kata Lin Yun. Kata-katanya terdengar seperti lelucon, tetapi untuk beberapa alasan, Bai Qiushui bisa merasakan kepercayaan diri Lin Yun melalui nadanya. Tapi yang ingin dia bunuh adalah Sue Feng, orang yang berada di peringkat 100 teratas dalam peringkat pencuri besar. Paviliun Pedang Ling Qiao mengeluarkan misi ini untuk orang-orang seperti Zhang Lei yang berada di peringkat 10 besar dalam peringkat manusia. Jadi dari mana Lin Yun mendapatkan kepercayaan dirinya? Gao Yu, naiklah ke atas kuda naga darah dan pergilah bersama Nona Bai, perintah Lin Yun sambil memecah keheningan. Fakta bahwa Sue Feng bisa berada di 100 besar dalam peringkat pencuri besar menunjukkan kekuatannya. Keduanya pasti tidak akan menahan diri saat mereka bertarung dan mereka pasti tidak akan bisa mengendalikan gelombang kejut serangan mereka. Murid-murid klan Gao tidak akan bisa pergi sendiri,
jadi mereka bahkan mungkin akan mati karena gelombang kejut. Lin Yun tidak memiliki perasaan terhadap mereka, tapi dia tidak berdarah dingin seperti para kultivator pengembara. Karena Sue Feng tidak berniat untuk pergi, maka tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun. Kuda naga darah hanya bisa pergi dengan 2 orang, jadi Lin Yun merasa wajar jika Gao Yu, yang dia percayai, pergi dengan Bai Qiushui. Selebihnya, mereka harus mengandalkan keberuntungan mereka. Serahkan padaku. Gao Yu menganggukkan kepalanya dan naik ke atas kuda. Lin Yun. Teriakan Bai Qiushui bertahan di udara dan bergema di seluruh lembah saat kuda naga darah melesat seperti kilat merah. Sedangkan yang lainnya, mereka berada dalam dilema, berlutut di tanah. Mereka tidak berani pergi meskipun mereka menginginkannya. Mereka takut Sue Feng akan membunuh mereka. Saya telah bertemu banyak orang yang sombong sejak saya pertama kali datang ke tempat kejadian. Faktanya, 2 orang di sana juga sombong. Namun, sekarang mereka berlutut di tanah seperti anjing. Saya mengontrol apakah mereka hidup atau mati. Sue Feng menatap Lin Yun dengan dingin. Kata-katanya membuat Bu Chen dan Xiaoran menundukkan kepala karena malu. Kamu benar, lembah itu akan diwarnai merah, tapi itu bukan dari darahku. Sue Feng bergerak tepat setelah dia berbicara. Topeng iblisnya berubah menjadi kilau dingin dan melesat keluar. Aura berkedip, jentikan jari. Lin Yun melakukan hal yang sama, mengirimkan sinar ungu yang bertabrakan dengan topeng itu. Tabrakan itu menghasilkan dentang logam yang bergema seperti guntur yang bergemuruh. Topeng iblis itu menggelinding, tapi tidak hancur. Kemudian, aura Lin Yun dan Sue Feng melonjak. Sue Feng melepaskan aura di tahap ke-6, yang dengan sempurna menyatu dengan aura tidak menyenangkannya seolah-olah dia berdiri di atas gunung mayat. Adapun Lin Yun, niat pedangnya menyatu dengan sempurna dengan aura rajanya. Raungan naga dan harimau bergema keluar dari tubuhnya saat dia melepaskan kekuatan naga harimau. Ini memungkinkan dia untuk bersaing dengan aura Sue Feng. Ketika aura mereka berdesir ke sekeliling, semua murid gemetar ketakutan. Saat topeng iblis jatuh ke tanah, Lin Yun dan Sue Feng menghilang. Mereka bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin diikuti oleh mata telanjang sambil melancarkan pukulan satu sama lain. Pukulan mereka menghasilkan ledakan yang bergema di udara. Lin Yun saat ini sedang menggabungkan niat pedangnya ke dalam pedangnya untuk mengeksekusi tinju naga harimau. Segel pemecah langit, naga terbang, harimau melompat. Lin Yun bertarung dengan Sue Feng sekali lagi dan kali ini gelombang kejutnya membuat semua orang di sekitarnya terbang menjauh. Bahkan wajah Bu Chen dan Xiaoran berubah drastis saat mereka segera mundur. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bu Chen terkejut. Kultivasi Lin Yun baru berada di tahap keempat. Bahkan setelah mempertimbangkan bahwa dia baru saja membuat terobosan, paling tidak, tingkat kultivasi Lin Yun sama dengan miliknya. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Yun dari pukulannya membuat Bu Chen putus asa. Mereka berdua berlatih tinju naga harimau, tapi serangan Lin Yun berada di tingkat yang berbeda. Adapun Bu Chen, serangannya tidak ada apa-apanya bagi Sue Feng. Itu sangat lemah sampai-sampai Sue Feng bahkan menertawakan lukisan naga miliknya. Tabrakan lain terjadi dan aura tidak menyenangkan Sue Feng hancur. Tinju Lin Yun juga menghilang dan niat pedang dalam pukulannya menyebar. Apa yang sedang terjadi? Kultivasiku 2 tingkat di atas dia dan aku jelas memegang keuntungan di sini. Jadi mengapa saya tidak bisa mengalahkannya? Sue Feng terkejut. Dia tidak tahu bahwa Lin Yun mempraktikkan 2 teknik kultivasi, Sutra Pedang Ziyuan dan Sutra Usia. Jadi ketika Lin Yun berada di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam, dia bisa bertarung melawan tahap kelima. Sekarang setelah dia membuat terobosan, serangannya akan semakin kuat. Jika bukan karena 2 teknik kultivasi, bakatnya dalam fisik spiritual kelas 9 dan 3 inti binatang tingkat tuan akan membawa kultivasinya ke tahap kelima. Sumber daya yang dia habiskan sangat besar meskipun kultivasinya baru di tahap keempat. Jika tidak demikian, bagaimana mungkin kedua teknik kultivasi itu layak disebut sebagai teknik kultivasi kuno? Pembantaian darah. Teriak Sue Feng sambil menghunus pedangnya. Cahaya merah membumbung tinggi ke langit dan melepaskan aura yang mengejutkan. Kakak, kami akan membantumu. Kultivator pengembara bermata satu dan kultivator pengembara kurus menahan rasa sakit yang hebat untuk melepaskan serangan terkuat mereka ke arah Lin Yun. Detik berikutnya, kilatan merah, pukulan berapi-api, dan cakar hitam terbang ke arah Lin Yun. Mari kita lihat apakah kamu bisa mengatasinya. Mata Sue Feng bersinar dengan dingin. Dia percaya diri. Bahkan jika energi asal Lin Yun dapat bersaing dengannya, tingkat kultivasi Lin Yun masih merupakan kekurangannya.
Keduanya telah bertukar lebih dari 100 serangan dan energi asal Sue Feng hampir habis. Ini berarti Lin Yun akan berada dalam kondisi yang lebih buruk darinya. Lin Yun mungkin hanya tersisa 1/5 dari energi asalnya atau bahkan mungkin kurang. Jadi Sue Feng yakin bahwa dia bisa mengalahkan Lin Yun dalam 3 jurus. Adegan ini membuat Bu Chen dan Xiaoran menyipitkan mata mereka menjadi celah. Mereka adalah elit dari sekte masing-masing. Jadi meskipun mereka lebih lemah dari Sue Feng, mereka masih memiliki penglihatan. Mereka bisa melihat bahwa serangan Sue Feng dan dua bawahannya bukanlah sesuatu yang bisa mereka terima. Karena mereka bertiga bergandengan tangan, Lin Yun akan dilumpuhkan atau dibunuh. Tapi mereka tidak memiliki belas kasihan pada Lin Yun dan bahkan mencibir dalam hati. Lin Yun telah melebih-lebihkan kekuatannya dan datang saat dia bisa melarikan diri. Waktu yang tepat. Raung Lin Yun saat hawa asalnya menyembur keluar. Otot-ototnya mulai memancarkan cahaya ungu seperti bunga ziyuan yang sedang mekar. Aku akan mengalahkan semua iblis dengan pedangku. Lin Yun menghadapi 3 serangan yang masuk tanpa rasa takut dan membentuk segel penakluk iblis dengan niat pedangnya. Saat dia membentuk segel, niat pedang yang tak terbatas menyatu dan terbentuk menjadi pedang raksasa. Segel itu seperti gelombang pasang yang menyembur keluar, menghancurkan pukulan kultivator pengembara bermata satu, menghancurkan cakar kultivator pengembara kurus, dan berbenturan dengan pedang Sue Feng. Tapi pedang itu hanya bertahan sesaat sebelum akhirnya mulai hancur. Energi asal bunga ziyuan meninggalkan retakan di telapak tangan Sue Feng dan dia terpaksa mundur beberapa langkah. Adegan ini menyebabkan wajah semua orang berubah drastis, terutama Bu Chen. Dia mengenali segel penakluk iblis. Tidak banyak orang yang berhasil mempraktikkannya di sekte Xuantian. Beberapa bahkan mulai mempraktikkan teknik tinju setelah mempelajari satu segel. Keempat segel itu sulit untuk dipelajari dan mereka memiliki persyaratan yang sulit dalam hal pemahaman. Bahkan dia hanya berhasil mempelajari segel Vajra Abadi dan segel pemecah langit. Dia mencoba mempelajari segel penakluk iblis, tapi gagal. Tapi meski begitu, dia tidak ingat segel penakluk iblis begitu kuat. Lagi pula, dia telah menyaksikan seorang saudara senior mengeksekusinya di sekte. Bagaimana dia bisa menggenggam lebih banyak tinju naga harimau daripada aku? Bu Chen dipenuhi dengan rasa sakit di hatinya karena dia tidak bisa menerima hasil ini. Namun, Lin Yun tidak peduli dengan perasaan Bu Chen dan melanjutkan serangannya pada 3 orang kultivator yang mengembara. Dia mengeksekusi 7 langkah mendalam, yang meninggalkan bayangan di belakangnya saat dia menyerang dengan segel penakluk iblis. Segel penakluk iblis yang diresapi dengan niat pedang langsung mencabik-cabik kultivator pengembara bermata satu itu. Kultivator pengembara kurus itu ketakutan saat melihat pemandangan ini. Lagi, Lin Yun meraung dan mengarahkan tinjunya ke kultivator pengembara bermata satu. Darah berceceran di lembah dan mewarnai bunga-bunga menjadi merah. Pedang iblis darah, kemarahan iblis. Sue Feng melancarkan serangan saat Lin Yun membunuh 2 kultivator pengembara. Matanya merah dan aura tidak menyenangkannya berubah menjadi bayangan iblis saat dia mengayunkan pedangnya untuk melahap Lin Yun. Bidah. Lin Yun mendengus dan memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedang. Ketika dia meraih pedang itu, dia merasakan hubungan yang dibentuk oleh darahnya. Ketika Lin Yun mengayunkan pedangnya, pedang itu berdengung dan bergema di seluruh lembah. Pada saat yang sama, mawar darah yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang di udara seperti mimpi. Diselimuti oleh mawar-mawar itu, sosok Lin Yun tampak seperti ilusi. Sue Feng, yang sedang menyerbu, gagal menentukan posisi Lin Yun dengan tepat dan mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, dia telah mencurahkan seluruh kemampuannya dalam serangan ini. Saat dia ragu-ragu, Lin Yun mengambil kesempatan untuk mengayunkan pedangnya. Aura dominan yang tak terbatas mengikuti pedang Lin Yun dan dia mendorong 7 langkah mendalam sampai ke batasnya. Pedang yang sangat cepat. Tapi aku memiliki armor kuasi kosmik, jadi tidak mungkin. Sementara Sue Feng berpikir untuk melancarkan serangan balik terhadap Lin Yun, pedang itu melewatinya tanpa perlawanan dan membelahnya menjadi 2. Sudah kubilang, kamu akan mati hari ini. Pancaran sinar matahari terakhir menyinari wajah Lin Yun. Bab 264 orang benar. Saat Lin Yun menyarungkan pedangnya, mayat Sue Feng jatuh ke tanah. Suara berdengung keluar dari pedang yang tertinggal di dalam mayat. Saat itulah semua orang pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak bisa tidak melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Ketiga kultivator pengembara itu sudah mati, termasuk Sue Feng. Beberapa saat yang lalu, semua orang berlutut di hadapan Sue Feng, memohon untuk hidup mereka.
Tapi sekarang, Sue Feng telah dibunuh oleh seseorang yang tidak pernah mereka bayangkan, orang yang diejek sebagai pengecut oleh Bu Chen dan Xiao Ran. Lin Yun mengandalkan pedangnya untuk membunuh Bloodbone Wandering Cultivator yang terkenal dalam konfrontasi frontal. Bukankah dia memiliki artefak kuasi kosmik? Bu Chen dan Xiao Ran sama-sama bingung. Mereka telah mengalami betapa kuatnya artefak kuasi kosmik Sue Feng. Bahkan tinju naga harimau dan aliran cahaya bulan tidak dapat memberikan kerusakan pada Sue Feng. Serangan mereka tidak berbeda dengan menggelitik. Bahkan lukisan naga yang sangat diyakini Bu Chen tidak ada apa-apanya di hadapan Sue Feng. Dia sangat dipermalukan dan dikirim terbang dengan satu pukulan sebelum dia bisa sepenuhnya mengeksekusi serangannya. Sebagai perbandingan, Lin Yun hanya menggunakan satu pedang untuk membelah Sue Feng dan artefak kuasi kosmiknya menjadi dua. Sekelilingnya hening dan tidak ada yang berani berbicara. Semua orang menatap Lin Yun dengan tercengang. Mereka masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Di sisi lain, Lin Yun menghembuskan nafas puas. Ini adalah pertarungan yang paling memuaskan yang pernah dia alami sejak dia keluar dari paviliun pedang Ling Qiao. Dia mampu mendorong 7 langkah mendalam, tinju naga harimau, dan pedang tuan sampai ke batasnya. Pada saat yang sama, dia membuat beberapa peningkatan dalam pedang tuan. Tapi sayang sekali 7 langkah mendalamnya tidak mencapai penguasaan yang lebih besar. Dia masih selangkah lagi untuk membentuk segel gagak emas. Lebih jauh lagi, dia juga tidak pernah mengalami kelelahan sebesar ini sejak sutra pedang Ziyuannya mencapai tahap ke-7. Saat ini, dia hanya tersisa 1/10 dari energi asalnya. Ini semua berkat dirimu. Lin Yun memandangi pedang pemakaman bunga di tangannya. Setelah pedang pemakaman bunga naik kelas, itu sebanding dengan artefak kosmik. Jika bukan karena pedang ini, Lin Yun tidak akan bisa menebang Sue Feng dengan mudah. Dan jika Lin Yun tidak bisa menebas Sue Feng dengan serangan terakhirnya, maka dia akan menjadi orang yang mati. Lin Yun meletakkan pedang pemakaman bunga kembali ke dalam kotak pedang dan mengambil topeng iblis yang ditinggalkan Sue Feng. Lin Yun terkejut ketika dia mengambil topeng itu. Tidak ada kerusakan pada topeng itu bahkan setelah terkena energi asalnya. Bagian belakang topeng itu juga memiliki tanda spiritual yang terukir di atasnya, yang membuatnya tampak misterius. Apa ini harta karun rahasia? Mari kita pelajari saat aku kembali. Lin Yun menyimpan topeng itu dan mengambil 2 kantong antar ruang milik 2 orang kultivator pengembara. Ketika murid klan Gao dan sekte lain melihat apa yang dilakukan Lin Yun, mata mereka berkobar dengan keserakahan. Bahkan Bu Chen dan Xiao Ran menatap Lin Yun dengan keserakahan. Para kultivator pengembara dikenal karena kebrutalan mereka dan kekayaan yang mereka kumpulkan pasti bukan jumlah yang sedikit. Adapun Sue Feng, tentu saja dia kaya raya. Tidak ada yang bisa membayangkan berapa banyak harta yang tersimpan di dalam kantongnya. Itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar jika mereka bisa mendapatkan 1/10 darinya. Tapi sebaliknya, semuanya jatuh ke tangan Lin Yun. Hentikan! Bu Chen berseru setelah melihat bahwa Lin Yun akan menyimpan kantong interspasial Sue Feng. Ada apa? Lin Yun menatap Bu Chen dengan bingung. Bu Chen dan Xiao Ran bertukar pandang sebelum mereka berdua mengangguk dan berjalan ke depan. Bu Chen mendengus, kamu cukup berani mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Apakah kamu mengabaikan kami? Kami melawan Sue Feng sebelum kamu datang. Siapa yang bisa membunuhnya jika kami tidak membuatnya kelelahan? Tanya Xiao Ran sambil melanjutkan rencananya. Begitu mereka mengambil inisiatif, murid klan Gao dan sekte lainnya mengambil waktu sejenak dan mencari tahu mengapa mereka melakukan ini. Lin Yun kuat, tapi dia pasti mengalami kelelahan yang luar biasa setelah pertarungannya dengan 3 orang kultivator pengembara. Mereka harus yakin bahwa Lin Yun tidak akan bisa melakukan jurus yang kuat seperti segel penakluk iblis untuk saat ini. Di sisi lain, mereka telah beristirahat selama periode waktu ini dan bahkan mungkin telah pulih ke puncaknya. Jadi mereka secara alami tidak punya alasan untuk takut pada Lin Yun, terutama Bu Chen dan Xiao Ran. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka lebih dari cukup untuk menghadapi Lin Yun. Itu benar. Apa yang mereka katakan masuk akal. Kau menyelinap masuk dan baru kembali setelah kami bertarung dengan mereka. Serahkan kantong antar ruang agar kami bisa membaginya secara merata. Lin Yun, kau harus bijaksana. Jangan paksa kami melakukan sesuatu yang tidak ingin kami lakukan. Dengan Bu Chen dan Xiao Ran memimpin, murid-murid klan Gao dan sekte lainnya menjadi lebih berani. Bagaimanapun, ini adalah 3 kantong antar ruang kultivator pengembara yang mereka bicarakan. Wajar jika mereka tergoda oleh kekayaan. Maaf, tapi aku tidak pernah melihat pertempuran yang kalian bicarakan.
Saya hanya melihat bagaimana kalian memohon belas kasihan. Selain itu, orang-orang seperti Tuan Muda Xiao dan Tuan Muda Bu bahkan sampai membenamkan kepala mereka ke dalam celana. Jadi pertempuran apa yang kau bicarakan? Lin Yun menjawab dengan nada acuh tak acuh. Apa yang kau katakan? Apakah kamu berani mengulanginya? Bu Chen dan Xiaoran mengamuk saat mereka menatap Lin Yun dengan dingin. Kenapa kamu mencoba membohongi dirimu sendiri? Tidak bisakah kalian mengerti kata-kataku? Lin Yun menatap mereka berdua dengan ejekan jauh di dalam matanya. Bukannya dia berharap mereka akan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertindak seperti ini hanya karena dia belum memulihkan energi asalnya. Sekali lagi, sampah akan selalu menjadi sampah. Para kultivator haruslah orang yang benar dan tidak boleh memiliki hati yang tercemar oleh keserakahan. Jika tidak, apa bedanya mereka dengan binatang iblis? Saat ini, Xiaoran dan Bu Chen tidak berbeda dengan binatang. Bajingan, apakah kamu sedang merayu kematian? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memotongmu menjadi dua sekarang? Kamu pikir kamu siapa yang meremehkan kami? Siapa di sini yang akan berbicara untukmu jika kakak Xiao dan aku membunuhmu di sini? Wajah Bu Chen menjadi seram. Tuan Muda Bu, Tuan Muda Xiao, mengapa kalian masih berbicara dengannya? Ayo serang saja bersama-sama. Kenapa kita harus memberinya wajah jika dia sedang merayu kematian? Sederhana saja, dia pantas mati. Niat membunuh terpancar di wajah semua orang yang hadir saat mereka mengepung Lin Yun. Bab 265 Provokasi. Apakah kalian benar-benar yakin bahwa energi asalku sudah habis? Lin Yun menyipitkan matanya menjadi celah setelah mengajukan pertanyaannya. Kekuatan yang dia tunjukkan telah mengejutkan semua orang, jadi siapapun yang muncul lebih dulu pasti akan mati jika energi asalnya tidak sepenuhnya habis. Ini berarti yang pertama bertindak adalah yang paling bodoh. Lin Yun, aku memberimu pilihan. Kamu bisa menyimpan kantong antar ruang milik kultivator pengembara bermata satu dan kultivator pengembara kurus. Namun, Anda harus meninggalkan kantong antar ruang milik Sue Feng. Bu Chen mencantumkan tuntutannya, tetapi matanya bersinar dengan ketidakpastian. Kau juga bisa memberikan pedangmu jika kau tidak ingin meninggalkan kantung antar ruang, tambah Xiaoran. Tatapannya dipenuhi dengan keserakahan akan kotak pedang kuno di belakang Lin Yun. Dia melihat bagaimana Lin Yun menggunakan pedang itu untuk memotong harta karun semu. Tepat pada saat ini, derap kaki kuda terdengar. Itu adalah kuda naga darah yang kembali dengan Gao Yu dan Bai Qiushui. Apa yang kalian coba lakukan? Tanya Bai Qiushui dengan dingin. Nona Bai, senang sekali Anda ada di sini, jawab Bu Chen. Tanpa ada perubahan pada ekspresinya, dia melanjutkan, kami membunuh para kultivator pengembara bersama-sama, tapi Lin Yun ingin mengambil kantong interspasial mereka untuk dirinya sendiri. Tidak mungkin ini masuk akal. Kami hanya mencoba berunding dengannya untuk menerima apa yang pantas kami terima. Tapi seseorang malah berbalik dan mengejek kami, kata Xiaoran. Sue Feng sudah mati. Dengan terkejut, Bai Qiushui melihat sekeliling dan menemukan mayat Sue Feng. Dia kembali karena dia mengkhawatirkan Lin Yun, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Sue Feng akan mati. Secara alami, dia tidak mempercayai kata-kata Bu Chen atau Xiaoran. Keduanya benar-benar dikalahkan oleh Sue Feng. Mereka bahkan tidak bisa melakukan perlawanan terhadapnya. Bahkan, mereka bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan. Omong kosong, teriak Gao Yu dengan marah. Kalian telah mengejek Tuan Muda Lin sepanjang waktu dan bahkan mengutuknya untuk mati ketika dia pergi ke lembah. Saya pribadi mendengar semua ini. Selain itu, bukankah kalian berlutut memohon belas kasihan? Mengapa kalian berlutut jika kalian mampu membunuh Sue Feng? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Sue Feng pasti dibunuh oleh Tuan Muda Lin. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain dia? Kalian hanyalah sampah dari klan Gao. Ditambah lagi, ada banyak orang di sini yang bisa menjadi saksi bagi kita. Nona Bai, saya hanya ingin tahu apa pendapat Anda tentang masalah ini. Kata Bu Chen dengan dingin. Perhatian semua orang tertuju pada Nona Bai karena kata-katanya. Bagaimanapun, dia memiliki otoritas di sini. Saya setuju dengan pandangan Gao Yu. Kalian telah menderita kerugian besar kali ini, jadi aku akan meningkatkan semua hadiah kalian hingga setengahnya saat kita kembali, jawab Bai Qiushui. Kamu jalang. Aku sudah melakukan yang terbaik untuk melindungimu, tapi kau membantu bajingan itu. Menurutku, kamu tidak perlu kembali. Pemandangan di sini cukup bagus dan lebih cocok untuk mengubur wanita cantik sepertimu di sini.
Bu Chen benar-benar kehilangan akal karena dia tidak pernah menyangka bahwa Bai Qiushui akan berada di pihak Lin Yun. Akibatnya, dia melepaskan penyamarannya. Siapa bilang kamu bisa menyentuhnya? Suara dingin Lin Yun tiba-tiba terdengar. Kamu masih berani berbicara dengan energi aslimu abis. Kamu pasti sedang mendekati kematian. Energi asal Bu Chen melonjak dan dia mulai melukis naga dengan tangannya. Saat dia melukis, aura naga itu terpancar dan perlahan-lahan terbentuk menjadi sebuah lukisan. Gerakan ini lagi. Yah, kebetulan aku juga mengetahuinya. Lin Yun juga mengeksekusi lukisan naga, tetapi versinya lebih halus dan aura tak terbatas terpancar darinya. Kedua lukisan naga itu terbentuk pada saat yang sama, tetapi versi Lin Yun jauh lebih kuat dari versi Bu Chen. Lin Yun telah memahami kedalaman sebenarnya dari jurus ini setelah berdebat dengan harimau emas dan versinya bahkan mengandung tekanan dari 100 binatang buas. Saat mereka bertarung, serangan Bu Chen langsung hancur sementara Lin Yun diselimuti oleh bayangan naga yang mengaum. Kemudian, tinju Lin Yun mendarat di dada Bu Chen. Organ dalam Bu Chen langsung terkoyak. Dia jatuh ke tanah dan batuk darah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yun dengan ketakutan di matanya. Pada saat yang sama, Xiaoran menatap Lin Yun dengan kaget karena bagaimana Lin Yun menjatuhkan Bu Chen. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun masih memiliki kekuatan untuk bertarung, jadi Xiaoran tidak berani berdiri. Xiaoran berdebat tentang apa yang harus dilakukan sebelum berteriak, "Sialan! Aku akan membunuhmu." Tapi tepat ketika dia membuat keputusan untuk menyerang, kilat merah menyambar dan menghantamnya. Dia terpental karena benturan itu. Bahkan sebelum dia bisa berdiri, kuda naga darah bergegas mendekat dan menginjaknya. Hentakan itu mematahkan tulang rusuk Xiaoran, yang membuatnya menjerit kesakitan. Adegan ini membuat mereka yang mengancam Lin Yun sebelumnya menjadi pucat. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya ke arah mereka, mereka ketakutan dan segera berlutut tanpa berpikir panjang. Aku tidak tertarik untuk membunuh kalian. Enyahlah. Lin Yun tidak tertarik pada orang-orang itu. Lagi pula, apakah manusia akan tertarik pada seekor lalat? Murid-murid klan Gao dan sekte lain merasa lega dengan kata-kata Lin Yun dan segera melarikan diri. Mereka takut Lin Yun akan menarik kembali kata-katanya. Lin Yun melambaikan tangannya dan kuda naga darah melepaskan kukunya dari Xiaoran dengan enggan. Dia kemudian menoleh ke Bai Qiushui dan bertanya, apa yang kamu rencanakan dengan mereka? Keduanya telah menerima misi sebagai penjaga Bai Qiushui, tetapi mereka sangat gila sampai ingin membunuh majikan mereka. Jadi Lin Yun harus bertanya pada Bai Qiushui bagaimana dia harus menghadapi mereka. Nona Bai, tolong ampuni kami. Kami telah melakukan yang terbaik sepanjang perjalanan untuk melindungimu dan menjagamu tetap aman. Tolong lepaskan kami. Bu Chen dan Xiaoran memohon belas kasihan karena nyawa mereka bergantung padanya. Bai Qiushui memandang mereka dengan jijik dan menjawab Lin Yun, kamu bisa berurusan dengan mereka sesukamu. Kata-katanya membuat Bu Chen dan Xiaoran gemetar ketakutan. Dengan tindakan Lin Yun sebelumnya, mereka tahu bahwa hasil akhir mereka tidak akan baik. Di sisi lain, Gao Yu mencibir dalam hati pada adegan ini karena kedua bajingan ini telah merayu kematian. Apa yang dikatakan Tuan Muda Bu masuk akal. Pemandangan di sini bagus, tapi tidak cocok untuk mengubur keindahan di sini. Kenapa kalian berdua tidak berlutut di sini selama 3 hari dan memahami teknik bela diri kalian? Tetaplah berlutut seperti saat kalian berlutut di hadapan Sue Feng, kata Lin Yun. Apa? Bu Chen dan Xiaoran sama-sama tercengang. Hukuman ini bahkan lebih memalukan daripada kematian. Ada apa? Apakah kamu tidak senang dengan hukuman ini? Lin Yun menyapu tatapan tajam pada mereka berdua, menyebabkan rasa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Niat pedangnya bahkan membuat darah mereka membeku. Tidak, kami senang. Tentu saja kami senang. Bu Chen dan Xiaoran menggertakkan gigi dan membenamkan kepala mereka jauh ke dalam celana. Gao Yu menggigil saat melihat pemandangan ini. Dia terintimidasi oleh kekejaman Lin Yun. Lin Yun mungkin terlihat ramah, tapi itu di bawah premis bahwa tidak ada yang memprovokasi dia.